Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga antum selalu sehat dan selalu semangat untuk beraktivitas ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini antum bertemu kembali dengan Ustazah Ririn. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan membahas tema 5A, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kita mulai belajar ya. Baik teman-teman, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas organ gerak yang terdapat pada manusia. Nah, antum tahu nggak sih bagaimana cara memelihara kesehatan organ gerak manusia? Berikut ini teman-teman ikuti cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Nah, teman-teman, yang pertama itu adalah duduk dengan posisi yang tegak. Nah, antum perhatikan di gambarnya itu ada dua buah gambar. Gambar yang pertama ada seorang anak yang sedang duduk tetapi dia duduknya nggak tegak. Itu adalah posisi duduk yang salah ya teman-teman. Nah, posisi duduk yang benar itu adalah di gambar kedua atau yang di checklist. Dia duduknya dengan posisi yang tegak. Oke, itu untuk cara yang pertama teman-teman. Cara yang kedua, tidurlah dengan posisi telentang atau miring dengan posisi tubuh diluruskan. Nah, di sana posisi yang benar itu ada di gambar 1 sampai 3. Sedangkan gambar yang terakhir itu bukan posisi yang benar ya, teman-teman. Antum ikuti posisi yang benar. Yang selanjutnya, teman-teman, berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Jadi ketika antum berdiri, posisi tubuh antum harus tegak. Nah, di gambar yang ketiga itu adalah posisi yang benar, teman-teman. Jadi antum ikuti posisi yang benar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, konsumsi makanan bergizi secara seimbang. Nah, terutama ini makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Jadi harus seimbang ya makanannya teman-teman. Yang terakhir nih, berolahraga secara teratur. Jadi antum harus luangkan waktu untuk berolahraga secara teratur dan secara rutin ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu tadi adalah 5 cara yang harus antum ikuti ketika antum mau memelihara kesehatan organ gerak antum sehingga selalu sehat dan antum juga beraktivitasnya lancar tanpa ada hal-hal yang mengganggu dari organ gerak antum. Oke teman-teman, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kalau posisi duduk yang salah itu ternyata teman-teman dapat mempengaruhi kesehatan tulang manusia sehingga dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Nah, ada 3 contoh gangguan organ pada tulang belakang. Yang pertama teman-teman ada namanya kifosis, kemudian lordosis dan skoliosis. Apa sih itu kifosis, lordosis, dan skoliosis? Kita akan bahas satu persatu ya. Teman-teman, yang pertama kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Jika seorang mengalami kifosis, maka bisa terlihat adanya punuk pada punggung bagian atas. Yang kedua yaitu lordosis. Ini adalah gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Kondisi ini merupakan kebalikan dari kifosis. Ciri penderita lordosis yaitu punggungnya lebih rendah serta perut dan bokong terlihat lebih menonjol. Nah, yang ketiga teman-teman, skoliosis.
adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Jika dilihat dari belakang, tulang belakangnya akan melengkung ke samping seolah-olah membentuk huruf S. Baik teman-teman, kalau sebelumnya itu adalah gangguan pada organ gerak yaitu tulang, dan sekarang kita akan membahas gangguan pada organ gerak manusia yaitu otot. Nah, gangguan yang pertama teman-teman ada yang namanya tetanus. Ini merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terdapat luka yang terinfeksi oleh bakteri. Nah, penyakit tetanus ini teman-teman dapat dicegah dengan melakukan vaksin DPT. Selain itu juga bisa dengan selalu menjaga kebersihan luka dengan cara menutup luka dengan perban agar bakteri tidak masuk. Nah, gangguan yang kedua itu ada kram otot. Ini terjadi karena otot berkontraksi dengan kuat secara tiba-tiba. Nah, kram ini dapat berlangsung selama beberapa detik teman-teman, hingga beberapa menit, seringkali terjadi pada kaki. Cara yang dapat dilakukan untuk menangani kram ini adalah dengan mengompres bagian yang kram dengan air hangat dan melakukan pemijatan. Oke, yang ketiga yaitu kaki terkilir. Nah, ini adalah cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah, sehingga mengakibatkan ligamen yang menahan persendian pergelangan kaki menjadi meregang atau sobek. Nah, cara menangani kaki terkilir yaitu dengan mengistirahatkan pergelangan kaki yang cedera dan mengompresnya dengan air es. Nah, yang terakhir adalah polio, merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Nah, penyakit ini teman-teman dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi dan anak-anak serta selalu menjaga kebersihan lingkungan. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Nah, yang mempengaruhi pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman, kalau letak Indonesia itu di antara 2 samudra dan 2 benua. Samudra apa aja teman-teman? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan benua Asia dan Australia. Ini yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, keragaman suku bangsa. Negara Indonesia itu terdiri atas beribu-ribu pulau teman-teman. Nah, karena di Indonesia itu memiliki beribu pulau, jadi pada saat zaman dahulu untuk terhubung dengan masyarakat yang lain itu agak sulit, maka mereka mengembangkan budaya mereka masing-masing. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Nah, kondisi alam yang berbeda seperti di daerah pantai, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah, ini mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam masyarakat teman-teman, dan juga perbedaan pada mata pencarian mereka. Itu tergantung di mana wilayah mereka tinggal. Yang terakhir, keragaman agama yang dianut dalam masyarakat. Nah, karena letak geografis yang strategis tersebut, persebaran agama juga terjadi teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kalau agama yang tersebar di Indonesia itu ada 6 agama. Apa aja sih ke-6 agama itu? Antum bantu ustazah jawab di rumah ya teman-teman, oke? Nah teman-teman, dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia,
itu dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Nah, adapun dampak positifnya yaitu yang pertama, menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Karena apa? Karena keragaman di Indonesia itu menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Kemudian, kedua, menjadi daya tarik wisatawan untuk melihat keragaman budaya Indonesia. Nah, karena keragaman di Indonesia itu sangat beragam, itu membuat wisatawan-wisatawan dari luar negeri itu tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bahasa daerah yang beragam. Karena di Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau dan kebudayaan yang beragam, sehingga menyebabkan bahasa daerahnya juga beragam, teman-teman. Selain memiliki dampak positif, keragaman budaya yang ada di Indonesia juga memiliki dampak negatif, teman-teman. Adapun dampak negatifnya adalah yang pertama, mudah masuknya kebudayaan asing yang dapat memberikan pengaruh negatif. Jadi kebudayaan asing itu akan mudah masuk sehingga dia akan berdampak negatif. Kemudian yang kedua, generasi muda pada saat ini itu lebih mengenal seni budaya dari luar dibandingkan dengan seni budaya bangsa sendiri. Kemudian yang ketiga, banyaknya generasi yang pada saat ini biasanya yang tinggal di perkotaan itu seringkali mencampur adukkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, sehingga menyebabkan generasi kurang mengenal tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu dampak negatifnya, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Untuk merhatikan paragraf di bawah ini ya. Paragraf pertama, siput atau yang dikenal juga dengan bekicot itu memang berkesan memiliki penampilan yang menjijikkan. Cara berjalannya yang lambat disertai lendir itu membuatnya kurang digemari, apalagi untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, teman-teman, dari paragraf di atas kita bisa ambil ide pokoknya, yaitu siput memiliki penampilan yang terkesan menjijikkan. Paragraf kedua, siput memiliki tubuh yang lunak dan dilindungi dengan cangkang yang keras. Tubuhnya panjang, lembab, dan berlendir. Saat siput merasa terganggu, maka siput akan segera menarik tubuhnya dan berlindung di dalam cangkangnya yang keras itu. Nah, ide pokoknya teman-teman, siput memiliki tubuh yang lunak dan dilindungi dengan cangkang yang keras. Nah, teman-teman, dari ide pokok yang kita dapat tadi, itu kita bisa membuat sebuah paragraf. Nah, paragrafnya seperti ini. Bisa kita tambahkan dengan kata-kata kita sendiri ya, teman-teman. Siput memiliki penampilan yang terkesan menjijikkan karena tubuhnya yang lunak. Selain itu, tubuh siput juga dilindungi dengan cangkang yang keras. Nah, dari ide pokok yang tadi kita jadikan sebuah paragraf, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita membahas tentang gambar ilustrasi, yaitu komik. Komik adalah gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik ini biasanya berisi percakapan antar tokoh. Adapun jenis komik itu ada 3. Komik strip. Dalam komik strip itu tersedia hanya beberapa kotak gambar komik, namun tetap mampu menyatakan sebuah gagasan yang utuh. Nah, yang kedua, komik dalam bentuk buku. Komik ini dikemas dalam bentuk sebuah buku yang menampilkan cerita yang utuh. Nah, kemudian yang ketiga, komik berbentuk humor dan petualangan. Artinya, humor
itu mengandung kelucuan. Kalau petualangan berarti komik ini mengisahkan para tokoh-tokoh yang sedang berpetualang. Baik teman-teman, mungkin itu saja rangkuman materi kita di subtema 3. Semoga bermanfaat untuk antum semua dan tetap semangat belajarnya ya teman-teman. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.